Baik, teman-teman, because this is our very first meeting, karena hari ini hari pertama kita ya, let me introduce myself. Jadi izinkan saya untuk perkenalan diri dulu. So here I am, my name is Priska Abimanyu Isnain. My friends or my members usually call me Mr. P. Jadi biasanya saya dipanggil Mr. P, teman-teman. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name ya. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P, karena yang keluar nanti bukan muka saya, teman-teman. Kemudian, I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya kurang lebih ngajar bahasa Inggris sudah, 10 tahun, teman-teman, dan saya juga masih belajar ya. I started teaching TOEFL 2 years ago. Jadi saya baru mulai ngajar TOEFL itu 2 tahun yang lalu, dan untuk setiap bulan sampai saat ini saya masih, rutin untuk tes ya. Kemudian I'm from Kampung Inggris Pare, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Kampung Inggris yang letaknya di Pare ya, atau mungkin ada yang pernah ke sini. Nah, saya berada di situ maksudnya di Kampung Inggris itu ya. Kemudian, yeah, that's all about me, nothing interesting, right? Kemudian ya, besides I'd like to introduce you to, I mean, the TOEFL ITP. Jadi kita juga kenalan dengan TOEFL ITP ya, teman-teman. BEC ya, saya dulu lulusan BEC tahun 2011, ikut MS 49. Mungkin teman-teman ada yang pernah kursus di BEC ya, that's right, saya dulu di BEC. Tapi sekarang, BEC yang saya nggak tahu ya teman-teman, cuman dengar-dengar katanya yang mengelola bukan lagi Pak Kalen, pendiri Kampung Inggris, sudah beda, anak-anaknya sekarang gitu ya. Tapi, bagus kok, maksudnya selama ini saya lihat, kalau di sekitaran BEC itu mereka masih pakai bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari, seperti itu. Itu yang membedakan apa namanya, BEC dengan kursusan-kursusan yang lain di Kampung Inggris ini, seperti itu, teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu BEC itu adalah pendirinya Kampung Inggris, seperti itu. Ya, sekarang saya mau kenalan dengan TOEFL ya, teman-teman. Saya pengen memperkenalkan teman-teman dengan TOEFL. Jadi TOEFL itu apa sih? So, what is TOEFL? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi kepanjangannya TOEFL sendiri adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di Indonesia ini, bahasa asing itu ada banyak banget ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di madrasah atau mungkin pernah, ikut pondok yang muslim ya mungkin, itu pernah belajar, bahasa Arab. Nah, mungkin terus teman-teman mungkin pernah belajar masak. Nah, ketika belajar masak mungkin teman-teman belajar bahasa Prancis gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi memang di Indonesia ini bahasa asing ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Nah, tes bahasa Inggris itu juga sebenarnya ada banyak banget ya. Cuman, salah satunya adalah TOEFL itu. Nah, TOEFL itu tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dan yang membuat TOEFL itu bukan orang Indonesia ya, teman-teman. Jadi nama lembaganya itu adalah ETS, kepanjangannya adalah Educational Testing Service, yang letaknya ada di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi ETS itu memang buatan Amerika Serikat, teman-teman, bukan buatan Indonesia gitu ya. Walaupun ada beberapa lembaga di Indonesia itu yang menirukan atau membuat tes, kita nyebutnya tes TOEFL prediksi, teman-teman, karena bukan TOEFL yang asli dari, ETS gitu ya. Nah, kemudian ETS sendiri sudah ada sejak tahun 1964 hingga saat ini. Jadi bisa dibilang, TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris yang sudah distandarkan internasional gitu ya, teman-teman, untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam bukan menggunakan ya kalau ITP, ini dalam berbahasa Inggris seperti itu, oke. Nah, untuk jenis tesnya TOEFL sendiri itu ada, 2 buat teman-teman yang sudah lulus SMA gitu ya. Jadi lulus SMA ke atas itu jenis tes TOEFL itu ada 2, yaitu ITP dan IBT. Nah, ITP sendiri kepanjangannya adalah Institutional Testing Program, yang mana skor range atau rentang nilainya itu adalah 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalkan, salah semua atau nggak datang gitu ya, sebenarnya teman-teman punya nilai yaitu 310, tapi nggak bisa dapat sertifikat ya teman-teman, karena, setahu saya minimal supaya teman-teman bisa dapat sertifikat nilainya harus di atas 460, seperti itu. Dan untuk ITP sendiri itu yang diteskan sebatas comprehension. Nah, comprehension itu understanding, teman-teman, atau pemahaman. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami, percakapan atau tulisan dalam bahasa Inggris. Hanya memahami, bukan memakai ya atau menggunakan bahasa Inggris.
Nah, sedangkan IBT, Internet Based Test itu mirip dengan IELTS. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar IELTS gitu ya. Jadi IELTS itu juga mirip kayak TOEFL, dia tes bahasa Inggris juga, teman-teman. Nah, bedanya IELTS itu bikinan beberapa lembaga. Jadi Inggris, Australia, Amerika ada beberapa lembaga juga yang ikut seperti itu. Jadi IELTS itu yang bikin lebih banyak. Sedangkan untuk TOEFL sendiri yang bikin hanya ITS saja. Nah, untuk IBT atau Internet Based Test itu score range-nya atau rentang nilainya 0 kalau teman-teman nggak datang atau misalkan salah semua itu benar-benar 0. Dan kalau perfect, teman-teman native like, entah ngomongnya, nulisnya, kemudian membaca dan mendengarkannya itu perfect ya, bisa memahami dan menggunakan dalam bahasa Inggris, sempurna itu nilainya 120. Karena di IBT mirip dengan IELTS yang saya sampaikan tadi ya, yang diteskan itu bukan cuma pemahaman teman-teman, tapi juga skill and mastery. Skill itu keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, mastery itu adalah penguasaan teman-teman menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris dan dikolaborasikan dengan grammarnya atau apa ya, pemakaiannya itu tepat, baku, seperti itu. Nah, untuk yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP ya, teman-teman, karena ITP ini ada cara cepat untuk mengerjakannya. Jadi untuk dibahas dalam 1 bulan itu sangat bisa, seperti itu. Apalagi nanti kita akan belajar tips dan triknya saja, teman-teman, atau strategi mengerjakan supaya mudah, seperti itu. Nah, untuk TOEFL ITP sendiri itu tesnya hanya terdiri dari 3 section atau 3 bagian ya. Yang pertama adalah listening, yang mana soalnya 50 pertanyaan dan teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk memilih antara A, B, C, D. Nanti untuk listening kita bahas atau kita pelajari di hari ke-11 sampai hari ke-13 ya, teman-teman. Kemudian structure, di structure nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Seperti itu. Jadi, di struktur itu teman-teman hanya punya waktu kira-kira satu soal itu 30 detik, lebih dikit seperti itu teman-teman. Nah, setelah struktur selesai nanti teman-teman dites akan dilanjutkan dengan, mengerjakan soal reading. Nah, kalau reading ini soalnya memang, paling apa ya teman-teman, waktunya paling banyak gitu ya, jumlah soalnya 50. Nah, cuman memang waktunya paling banyak, kadang kebanyakan, member saya ya dulu yang offline itu kadang mereka itu baru mengerjakan 30 soal misalnya atau 20 soal itu kira-kira waktu tiba-tiba udah mau habis saja. Nah, karena mereka biasanya tidak menggunakan tips atau strategi cepatnya, teman-teman. Nanti kita pelajari reading eee, di terakhir ya, setelah kita belajar structure sama listening, teman-teman. Nah, untuk pembelajarannya nanti atau program kita nanti kita tempuh dalam waktu 1 bulan atau 4 minggu gitu ya. Nah, karena hari Sabtu Minggu kita libur alias kita 1 minggu itu hanya punya 5 hari teman-teman, hari Senin sampai hari Jumat ya, hari Sabtu Minggu kita libur. Nah, artinya 5 kali 4 minggu berarti kita hanya punya waktu 20 hari atau 20 chapter, yang mana di hari ke-20 pun itu sudah terhitung dengan, tesnya teman-teman. Jadi dari lembaga saya dulu maksudnya dari lembaga dulu saya dikasih tahu untuk hari ke-20 itu adalah hari tesnya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita hanya punya waktu 19 hari untuk membahas, materinya dan itu sebenarnya cukup kok, teman-teman, gitu ya. Nah, nanti hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan structure. Memang structure ini paling banyak materinya ya, teman-teman, karena, sebenarnya sudah saya sedikitkan, maksudnya sudah saya singkat, sudah saya ringkas gitu ya, tapi paling ringkas memang hanya maksudnya memang 10 chapter ini. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk materi hari pertama itu nanti materi yang paling penting karena teman-teman akan pakai materi hari ini dengan, chapter-chapter setelahnya nanti sampai hari ke-10 nanti, seperti itu. Nah, jadi, pastikan teman-teman, belajarnya nanti urut ya. Misalkan teman-teman ada yang mungkin berhalangan hadir di hari kesekian misalnya, di hari ke-4 misalnya. Nah, teman-teman harus melihat rekaman dulu untuk, chapter 4 supaya nanti di chapter 5 teman-teman tidak kaget karena sudah saya urutkan teman-teman untuk belajarnya, gitu ya. Nah, kemudian di hari ke-11 sampai hari ke-13 nanti kita akan belajar listening. Nah, cuman gini teman-teman, harusnya listening ini kan kita bahas, 3 hari ya. Cuman saya menemukan maksudnya gini, saya sudah mencoba di periode sebelumnya, ternyata bisa di hari ke-12 dan hari ke-13 itu kita rangkap menjadi satu pertemuan.
Jadi listening nanti bisa kita ringkas menjadi 2 chapter saja atau 2 hari saja gitu ya. Kemudian setelah listening selesai, kita nanti akan belajar reading. Jadi caranya mengerjakan reading atau di tes nanti bagaimana cara cepatnya. Nanti kita pelajari mulai hari setelahnya listening lah gitu teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya di silabus kalau kita ngikut buku itu nanti ada 6 bab atau 6 chapter. Nah, cuman saya menemukan cara yang lebih mudah lagi, lebih simpel lagi teman-teman. Yang awalnya 6 menjadi hanya tinggal 3. Jadi nanti kita bisa nanti teman-teman bisa selesai lebih cepat untuk mempersiapkan final scoring. Jadi sebelum tes ada waktu untuk teman-teman bersiap-siap mempersiapkan diri dulu. Dan kalau teman-teman selalu hadir entah di sesi sore, entah di sesi malam atau di keduanya, intinya setiap hari ada kehadiran gitu ya, teman-teman. Itu nanti teman-teman akan saya kasih reward yaitu pembahasan untuk soal tesnya. Jadi teman-teman bisa tahu ketika tes nanti kesalahannya teman-teman di mana, harusnya apa gitu ya, eee, dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman bisa memperbaiki nilai di sertifikatnya nanti, seperti itu. Gitu ya teman-teman, tapi syaratnya itu tadi, teman-teman harus sering maksudnya harus selalu hadir. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa hadir, nggak apa-apa, nanti tetap ada solusi kok teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian rules kita di kelas atau sebenarnya bukan aturan ya, bukan rules teman-teman, tapi teknis kita di dalam kelas nanti bagaimana, gitu ya. Nah yang pertama adalah attendance check atau daftar kehadiran atau apa ya, pengecekan kehadiran gitu. Nah, untuk pengecekan kehadiran itu saya cek di hari pertama saja. Jadi nanti setelah kelas teman-teman akan saya kirimkan link Google Form untuk daftar kehadiran. Jadi nanti tolong diisi ya teman-teman sesuai nama teman-teman di Zoom. Nanti kalau teman-teman pengen rubah nama di Zoom nggak apa-apa, masih bisa gitu ya. Saran saya disesuaikan gitu. Karena absensi nanti akan membantu teman-teman di akhir untuk pembahasan tes, apa namanya soal tes. Seperti itu. Jadi, supaya memudahkan saya juga untuk apa namanya teman-teman, mengecek daftar hadir teman-teman, tolong disesuaikan dengan nama Zoom. Itu harus hadir sore dan malam, Pak, atau boleh di salah satu saja untuk mendapatkan reward-nya. Salah satu nggak apa-apa, teman-teman, ya. Misalkan teman-teman hanya bisa datang di sore hari, nggak apa-apa. Atau malam hari aja nggak apa-apa. Atau dua-duanya malah lebih bagus. Karena di sesi sore dan sesi malam itu soal latihannya beda, teman-teman. Gitu ya. Tapi materinya sama, tapi latihannya yang beda. Supaya teman-teman dapat apa namanya? Lebih dapat banyak latihan. Karena sebenarnya yang lebih penting itu latihan, teman-teman, daripada teori. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Teori yang saya berikan ke teman-teman di kelas, saya usahakan sesingkat mungkin, sepenting maksudnya yang penting-penting doang aja. Gitu ya. Yang saya banyakkan adalah latihannya. Seperti itu. Gitu ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman saya menggunakan bahasa Indonesia karena takutnya ada yang teman-teman benar-benar bahasa Inggris, maksudnya baru belajar bahasa Inggris, kalau saya berusaha pakai bahasa Inggris nanti takutnya nggak nyampe yang pengen saya sampaikan. Supaya mudah dipahami gitu ya, teman-teman. Karena TOEFL itu beda dengan speaking, yang mana itu praktek. Kalau TOEFL itu lebih ke memahami, terutama di eh, teorinya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di chat, nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand di kolom chat eh, untuk kalau mau bertanya. Nanti saya unmute ya, teman-teman. Kalau selama saya menjelaskan, pasti saya mute. Karena gini, teman-teman, takutnya nanti ada yang baru masuk. Kemudian biasanya, bukan biasanya, sering kali gitu ya. Kalau yang baru masuk, biasanya lupa mematikan mic-nya. Jadi suaranya tembus gitu. Jadi mengganggu penjelasan, di tengah-tengah menjelaskan ada suara yang anu kan mengganggu gitu. Jadi mohon maaf saya mute dulu selama penjelasan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman boleh chat di kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand, nanti saya unmute untuk mempersilahkan teman-teman untuk bertanya seperti itu. Nanti kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi hari tersebut, nanti langsung saya jawab. Tapi kalau pertanyaan teman-teman melenceng atau maksudnya out of topic gitu ya, nanti akan saya sampaikan itu dibahas di hari kesekian. Karena kita step by step, kita fokus dulu teman-teman, supaya nggak kemana-mana. Gitu ya. Karena saya paham mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ngambil tes TOEFL atau kursus TOEFL, atau bahkan saya juga paham di sini pasti banyak juga tutor-tutor bahasa Inggris dari kursusan-kursusan yang lain seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi
apa ya, biar saling enak seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah vocabulary. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman. Oke, buat saya juga sih sebenarnya karena saya sampaikan tadi ya, saya juga masih belajar, teman-teman. Nah, vocabulary itu adalah kosakata dalam bahasa Inggris. Dan pasti teman-teman nanti ketika latihan menemukan vocab-vocab atau kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris yang baru gitu ya. Nah, saran saya kalau teman-teman menemukan vocab yang baru tolong ditulis gitu ya. Karena ada kemungkinan vocab yang teman-teman tulis itu akan keluar lagi. Seperti itu. Daripada teman-teman hafalan, mending teman-teman tulis yang teman-teman dapat dan dicari atau teman-teman boleh tanyakan ke saya gitu ya lewat Japri, nanti saya bantu, seperti itu. Dan yang terakhir, monitoring belajar. Jadi, maksudnya selain di kelas, saya menyediakan latihan buat teman-teman, ketika teman-teman ada waktu luang, silahkan dikerjakan latihannya. Tapi kalau teman-teman sibuk, saran saya jangan, teman-teman. Kenapa? Karena, eee pengalaman saya sendiri ya, ketika saya ada tanggungan yang lain, dipaksakan untuk belajar itu malah nggak dapet dua-duanya. Jadi tanggungannya juga nggak selesai, belajarnya juga nggak fokus. Jadi saran saya, ketika teman-teman mengerjakan latihan, saran saya ya, disempatkan ketika teman-teman benar-benar ketika ada waktu luang. Seperti itu. Tapi kalau lagi sibuk, saran saya jangan dulu. Tapi kalau ada waktu luang, saran saya mohon dikerjakan latihannya. Seperti itu, teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun boleh japri saya. Oke, nomor saya di layar ini atau saya biasanya yang share apa namanya? Yang share ini teman-teman. Link untuk kelas. Nanti teman-teman boleh japri ke situ kalau ada pertanyaan apapun tentang materi TOEFL. Tapi kalau pertanyaannya teman-teman tentang tes, maksudnya tes dari lembaga ya, atau misalkan sertifikatnya, saya nggak bisa jawab teman-teman. Nanti teman-teman tanyanya ke admin lembaga langsung. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenalan sedikit dengan saya dan juga materi yang akan kita pelajari dalam 1 bulan ke depan tentang TOEFL. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman. Oh, silahkan Miss Elsie Maharani Putri. Kalau ada pertanyaan, monggo Miss, nggak apa-apa. Eh, Sebelumnya terima kasih, Kak. Jadi, saya izin manggil Kakak aja ya. Nggak apa-apa Miss, silahkan. Jadi kan misalnya kalau misalnya kan, kan ini alhamdulillah kebetulan materinya saya print. Jadi kalau misalnya, saya ngerjainnya dulu sendiri, terus, nanti tuh, ternyata soal latihannya tuh di kelas nggak dibahas. Jadi kalau misalnya ditanya di chat itu nggak apa-apa ya, Kak? Tapi kan Nggak apa-apa. Gimana Miss? materinya beda gitu dari yang dibahas di kelas, karena kan udah misalnya ngerjain duluan gitu, Kak. Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah dapat modul dari lembaga ya. Nah, saya nggak pakai modul tersebut. Jadi gini teman-teman, kenapa alasannya saya nggak pakai modul tersebut? Jadi buku yang diberikan ke teman-teman itu namanya adalah Longman. Jadi buku Longman ya teman-teman. Buku Longman itu dulu saya pakai. Jadi dulu saya pakai, kalau teman-teman punya buku versi lengkapnya, itu halaman, maksudnya apa ya? Kan ada tuh informasi penerbitan. Itu ada tahunnya teman-teman. Tahunnya itu kalau nggak salah 2002 atau 2003, saya lupa. Intinya adalah gini, TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan, teman-teman. Contohnya gini, perbedaan 2023 dengan 2024 adalah di tahun 2023 tes TOEFL-nya ITP yang listening itu soalnya nggak ditulis. Nah, di tahun 2024 teman-teman boleh cek nanti ketika tes coba dilihat di listening-nya, pasti soalnya ditulis. Jadi ada perubahan gitu ya. Nah, kemudian Longman itu bukan lembaga yang mendirikan maksudnya yang membuat TOEFL asli dari ITS, teman-teman. TOEFL ITP itu yang bikin lembaganya bukan Longman tapi eee, ITS. Dan juga bab dari buku tersebut itu banyak yang redundant. Redundant itu boros, nggak dipakai gitu ya. Banyak bab yang nggak keluar ketika tes. Jadi Eee, sengaja nggak saya pakai gitu, teman-teman. Nah, kebetulan karena setiap bulan sudah 3 tahun kalau tidak salah, kalau seingat saya ya teman-teman, sebelum pandemi saya selalu ngikut, sorry, sejak setelah pandemi, sejak pandemi lah gitu, kan itu kan mulai ada tes TOEFL yang digital.
Nah, itu saya mengikuti perkembangan tes TOEFL terus. Jadi setiap bulan sampai sekarang saya masih tes TOEFL terus, teman-teman, terutama yang online gitu ya. Karena menurut saya lebih mudah dibandingkan yang offline, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman ngambil yang online tesnya. Nah, apa namanya? Perubahannya itu beda banget, teman-teman, dibandingkan yang di buku Longman seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya materinya lebih simpel karena banyak bab yang di buku itu tidak keluar atau bisa dibilang buku itu banyak bab yang nggak ada di tes gitu ya. Jadi daripada teman-teman mempelajari materi yang tidak keluar di tes, mending fokus dengan yang nanti keluar saja. Itu dari pendapat saya, teman-teman. Nah, cuman nggak ada salahnya teman-teman belajar dari sumber apapun. Kenapa? Karena TOEFL di Indonesia itu TOEFL itu yang bikin bukan cuman ITS. Kalau di Indonesia, teman-teman, banyak TOEFL prediksi. Contohnya yang dari lembaga nanti, ya itu adalah termasuk namanya TOEFL prediksi. Yang bikin itu sesuai lembaga. Jadi lembaga pengen memasukkan bab apa di situ itu nanti dimasukkan. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa maksud saya kalau teman-teman mau belajar dari buku tersebut, it's okay. Gitu ya. Tapi saran saya, teman-teman nanti fokus dengan latihan yang saya berikan dulu. Karena masih nyambung dengan materi yang ada di kelas yang saya sampaikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau mau belajar yang sudah di print, tidak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh japri atau nanti tolong kalau saya lupa ya, saya diingatkan. Nanti saya kirimkan kunci jawabannya, teman-teman. Seperti itu. Karena sebenarnya di buku itu ada kunci jawabannya. Gitu ya, Miss? Baik, terima kasih, Kak. Oke, kemudian apa ada rekaman yang linknya dikirim tiap hari, takut ada keperluan mendadak sehingga tidak sempat ikut live Zoom? Ada, Mr. Muasa. Jadi nanti setiap kelas, maksudnya setiap setelah kelas, pasti saya kirimkan link untuk rekaman kelas di YouTube saya ya, teman-teman. Nanti mohon bantuan untuk kalau teman-teman suka ya like aja, kalau nggak suka ya boleh di skip, teman-teman. Bantuan subscribe juga dan setelahnya itu. Itu ya, kalau ada teman-teman yang mungkin temannya penasaran dengan TOEFL boleh di-share tuh, seperti itu. Ya, betul. Seperti yang dijelaskan oleh Miss Cindra Margi Karlina, nanti rekaman pasti selalu saya kirimkan di grup setelah kelas, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman misalkan mau mendownload PPT-nya, itu bisa di kolom deskripsi video, seperti itu. Apakah pengajar di sesi sore dan malam berbeda? Untuk pengajarnya, kalau misalkan teman-teman ikut program yang, jadi gini teman-teman, di lembaga itu ada beberapa kelas memang, ada beberapa pengajar. Nah, tapi setahu saya ya, kalau misalkan teman-teman belajarnya dengan saya, sepertinya akan terus dengan saya. Jadi sesi sore dan sesi malam itu nanti akan sama. Setahu saya, tapi mohon maaf kalau saya salah teman-teman. Tapi setahu saya pokoknya teman-teman satu grup sama saya di grup belajar tersebut nanti teman-teman akan ketemu saya terus gitu ya, entah itu di sesi sore atau sesi malam. Gimana, Mas? Dan saya juga masih butuh masukan dari teman-teman. Nanti kalau ada kurang-kurangnya mohon saya dikasih masukan ya, teman-teman. Karena masih belajar juga. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini, teman-teman. Jadi, kita mulai dengan materi pertama ya. Nah, materi pertama ini adalah materi yang paling penting untuk teman-teman kuasai, yaitu menentukan subjek predikat di dalam kalimat. Seperti itu. Oke? Jadi langsung saja kita bahas. Sebentar saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, jadi kita akan belajar tentang kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa kok kita perlu belajar tentang kalimat? Karena di soal structure nanti, teman-teman itu akan diminta untuk mencari di pilihan A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya itu lengkap, teman-teman. Nah, maka kita harus tahu kalimat itu lengkap harus ada apanya. Seperti itu. Kak, layar materinya nggak kelihatan. Kak, layar materinya nggak kelihatan. Maksudnya, Miss, atau apakah nggak keluar gitu tampilannya? Kalau di teman-teman yang lain gimana? Keluar nggak tampilan kelihatan ya? Nah, gini teman-teman. Misalkan eh, layar teman-teman kok nggak kelihatan di salah satu, berarti kemungkinan itu koneksi salah satu dari teman-teman.
gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak kelihatan di semuanya, berarti koneksinya maksudnya ada kesalahan koneksi di saya. Nanti teman-teman sampaikan, biasanya nanti saya ganti koneksi teman-teman, gitu ya. Karena memang sering nggak tahu akhir-akhir ini IndiHome memang ada masalah, gitu ya. Nah, tapi saya lihat di teman-teman yang lain aman, berarti di salah satu aja. Nah, teman-teman bisa ganti koneksi atau bisa keluar kemudian masuk lagi ke Zoom-nya. Kalau misalkan ada kendala. Memang kalau setahu saya kalau misalkan banyak seperti ini biasanya ada, apakah volume suara bisa ditambah, Kak? Sebentar. Halo, tes. Gimana, Miss? Kalau sebentar. Untuk volume suara, gimana cara nambahnya ya, teman-teman? Untuk Miss Zara mungkin dicek ini ya, Miss, headsetnya atau mungkin karena kalau mic itu nggak ada pengaturan volumenya, Miss. Jadi suara masuk pasti sama, maksudnya sama dengan suara keluar. Nanti yang bisa di-adjust atau diatur itu adalah suara keluarnya. Jadi di sananya, outputnya, di device-nya teman-teman semua. Dan setiap kelas, maksudnya di setiap saya mulai kelas pasti saya tanyakan untuk eh, suara saya ya, teman-teman. Kayak tadi, apakah suara saya terdengar jelas? Dan itu pasti saya tanyakan. Oke, baik, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, oke, jadi saya ulangi lagi, kalimat. Kenapa kalau kita perlu belajar kalimat atau sentence, teman-teman? Karena di dalam soal structure TOEFL nanti kita disuruh menganalisa bagian apa yang hilang di dalam titik-titik yang harus kita cari di pilihan A, B, C, D. Atau di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa kita masukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya nanti bisa lengkap. Nah, supaya kita bisa tahu yang hilang apa, maka kita harus wajib tahu di dalam kalimat itu yang harus ada apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sebenarnya sama kok, teman-teman. Nggak beda, ya. Ada dua komponen yang harus ada, yang wajib ada, yaitu subjek dan juga predikat. Urutannya pun juga sama, subjek dulu baru predikat. Nah, kalau objek itu nggak wajib ada, tergantung kata kerjanya. Contoh nih, misalkan kalau saya bilang adik saya sedang tidur. Nah, kalimat itu tidak punya objek, teman-teman. Ya, karena subjeknya adalah adik saya, predikatnya adalah sedang tidur. Ya kan? Nggak ada objeknya. Jadi kalimat itu tidak wajib punya objek, tidak wajib punya keterangan. Yang wajib ada adalah subjek dan predikat. Karena nggak mungkin kita hanya bilang adik saya. Kita ketemu orang asing nih, tiba-tiba kita bilang, Pak, adik saya. Nah, pasti orangnya bingung, teman-teman. Kenapa dengan adik sampean gitu kan? Atau kalau nggak gitu, kita cuma menyertakan predikatnya saja. Misalnya, kita ketemu orang asing, terus kita bilang ke beliau, Pak, sedang tidur. Nah, pasti bapaknya tanya, siapa yang sedang tidur? Nah, jadi kalimat itu yang biar lengkap, biar informasinya itu tidak ada yang hilang, maka wajib punya yang namanya subjek dan juga predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Jadi bukan pelaku ya, teman-teman, karena banyak yang eh, salah paham dengan pengertian subjek. Banyak yang beranggapan kalau subjek itu artinya adalah pelaku. Padahal tidak selalu, teman-teman. Di kalimat pasif, contohnya, ayah saya dikejar kucing, misalnya. Dikejar oleh kucing. Nah, subjeknya adalah ayah saya, tapi dia bukan pelaku. Justru dia malah jadi korban. Korban pengejaran para kucing, misalnya gitu ya, teman-teman. Jadi, subjek itu artinya bukan pelaku, tapi apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikat itu artinya adalah ada apa dengan si subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali di soal TOEFL, di soal structure TOEFL, yang manakah subjek? Gitu ya, teman-teman. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Nah, kata benda itu apa, Sar? Kata benda itu, jadi gini teman-teman, eh, semua benda, semua hal yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada namanya ya kan? Contohnya manusia. Di sekitar teman-teman itu banyak sekali benda. Misalnya kulkas, kipas angin, rumah, laptop, handphone, itu semuanya benda, teman-teman. Nah, benda itu yang dikategorikan ke dalam kata benda. Jadi benda itu ya kata benda gitu ya. Nah, contohnya di layar kita punya bird artinya burung, water, air, buildings.
Nah, kalau kata bendanya ditambahi akhiran S atau IS, maka kata benda itu jadi jamak, teman-teman, atau banyak, gitu ya. Jadi buildings itu bangunan-bangunan. Kalau river atau gedung-gedung gitu ya. River itu sungai, forest hutan, atmosfer classroom ruangan kelas. Nah, tapi teman-teman hati-hati ya, ada juga kata benda yang tidak bisa kita hitung. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kategori benda yang bisa dihitung, ada juga benda yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Kalau benda yang bisa dihitung itu bisa kita jamakkan, caranya ditambahkan S atau IS umumnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kata benda. Jadi yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda. Selain kata benda, ada lagi kelas kata yang bisa jadi subjek, teman-teman, yaitu kata ganti atau pronoun. Nah, memang fungsinya kata ganti seperti namanya ya, kata ganti atau pronoun, fungsinya adalah menggantikan kata benda atau menggantikan noun. Contoh, teman-teman, misalkan saya punya teman namanya Budi misalnya. Budi adalah teman baik saya. Budi bekerja sebagai seorang pilot. Budi memiliki 5 anak. Kan nggak enak ya karena diulang-ulang gitu teman-teman. Bandingkan dengan ketika Budi saya ganti. Misalnya gini, Budi adalah teman baik saya. Dia bekerja sebagai seorang pilot. Dia memiliki 5 anak. Nah, kata dia itulah yang disebut dengan kata ganti, teman-teman. Jadi menggantikan kata Budi. Jadi fungsinya kata ganti itu menggantikan kata benda. Seperti itu. Nah, contohnya kata ganti yang sering keluar di TOEFL, structure ya, yaitu he, she, sama it artinya dia. Bedanya kalau he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia tapi kita nggak tahu cewek cowoknya. Contoh teman-teman, kita lihat cacing tuh. Cacing di tanah itu kan dia nggak pakai lipstick, nggak pakai rok gitu ya, nggak pakai anting, kita nggak tahu cacing itu cewek apa cowok dan jumlahnya cuma satu. Nah, untuk bilang cacing itu dia, kita pakainya it. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan bendanya itu banyak, entah itu manusia, entah itu bukan, pokoknya bisa dihitung dan banyak gitu ya. Kita pakainya adalah they, teman-teman. Artinya mereka. Pakai those juga nggak apa-apa. One juga nggak apa-apa. Atau others yang ada S-nya. Artinya yang lain. Ini yang sering keluar di TOEFL. TOEFL structure gitu ya. Kata ganti. Nah, itu tadi adalah subjek, teman-teman. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti. Seperti itu. Nah, sekarang predikat. Predikat itu letaknya selalu di setelahnya subjek. Predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Gitu ya, selalu letaknya di tengah-tengah kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan pembuatan predikat. Predikat itu kalau dalam bahasa Inggris dibuatnya dari kata kerja atau istilahnya verb. Nah, ini kelas kata baru ya. Tadi kata benda, kata ganti, sekarang kata kerja. Nah, kata kerja itu apa? Kata kerja itu umumnya secara garis besar ya, sesuatu yang dikerjakan oleh benda, teman-teman. Jadi semua benda yang diciptakan Tuhan itu semuanya walaupun benda mati ya, itu dia pasti melakukan sesuatu. Contoh teman-teman, angin. Angin kan benda mati ya, bukan benda hidup, tapi dia melakukan sesuatu, yaitu berhembus. Air itu mengalir. Batu itu pasti dia mengalami sedimentasi atau mengalami apa teman? Ya, mengalami sedimentasi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi eh, semua pekerjaan yang atau semua aktivitas yang dialami oleh benda itu kita nyebutnya adalah kata kerja kalau dalam bahasa. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya verb. Nah, beberapa contoh kata kerja yang sering keluar di soal structure TOEFL itu adalah occur, artinya terjadi, sama kayak happen ya, teman-teman. Cuman happen itu jarang sekali dipakai di TOEFL structure. Yang sering dikeluar adalah occur ini. Seperti itu. Kemudian ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi. Ada juga refer to. Nah, refer to itu memang kelihatannya dua kata, teman-teman, tapi sebenarnya dia satu kata. Ini kalau di dalam bahasa Inggris kita nyebutnya phrasal word. Nah, phrasal word itu salah satunya adalah phrasal verb. Jadi kata kerja kelihatannya maksudnya kelihatannya dua kata tapi sebenarnya dia satu kata. Contohnya lagi ada consist of. Ada lagi sorry itu contoh dari apa namanya? Phrasal word tadi, phrasal verb tadi, teman-teman. Nah, contoh verb lagi ada improve, artinya apa namanya? Memajukan, memperbaiki, mengembangkan. Nah, contoh lain misalnya kita bilang run, berlari. Run juga bisa artinya menjalankan. Establish itu juga sering, teman-teman. Establish itu artinya mengadakan atau mendirikan.
Organize itu sama sinonimnya. Perform itu melakukan, sama kayak conduct. Itu sering keluar juga di TOEFL seperti itu. Gitu ya, itu yang saya maksud dengan kata kerja, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau teman-teman nanti dapat vocab-vocab baru, tolong ditulis dan jangan lupa sertakan kelas katanya. Bisa dicek di kamus kok, teman-teman. Atau kalau teman-teman mau bantuan, bisa japri aja, gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kelas kata dan fungsinya di dalam kalimat. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti, sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja, teman-teman. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati. Kenapa saya menghindari penyebutan subjek verb? Kenapa saya lebih memilih menyebutnya subjek predikat? Karena tidak semua verb itu bisa jadi predikat, ya. Jadi verb apa? Jadi gini teman-teman, verb yang akan teman-teman temui di dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu kurang lebih ada bentuk-bentuk seperti ini. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb SCS, verb ing, verb 1, dan auxiliary verb. Yang mana tidak semua bentuk kata kerja ini bisa jadi predikat. Ya. Nah pertanyaan sekarang, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Nah verb yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1, verb 2, verb SCS, dan juga auxiliary verb. Nah, selain verb 1, verb 2, verb SCS, dan auxiliary verb, kata kerja yang teman-teman temui di dalam kalimat itu bukan predikat. Gitu ya, teman-teman. Kecuali to be. To be itu is, am, are, was, were. Kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, fix itu juga predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke contoh penerapannya di latihan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya, teman-teman. Sorry, kalau tambahan ing itu apakah bisa jadi predikat, Kak? Jadi gini, teman-teman. Yang saya hitemin itu ya. Jadi maksudnya yang saya blurin, verb 3, verb ing, dan to verb 1 itu bukan predikat. Jadi kalau pertanyaan teman-teman, kalau ada verb ing bisa nggak Sir itu jadi predikat? Jawabannya nggak bisa, teman-teman. Kecuali verb ing itu gandengan dengan auxiliary. Misalnya ada to be dengan verb ing. Misalnya I am sleeping. Saya tulis aja ya, teman-teman, sorry. Misalkan I am, tapi nggak mungkin I am sleeping masa ngomong ya. I am watching TV misalnya, teman-teman. I'm watching TV. Nah, di sini predikatnya adalah am watching. Bukan cuma watchingnya ya, tapi predikatnya auxiliary verb berupa to be diikuti verb ing. Nah, tapi kalau verb ing aja, misalkan teman-teman menemukan ada di sini kalimat seperti ini, dalam bahasa Indonesia dulu ya, biar teman-teman bisa memahaminya. Jadi, orang yang menjual es krim di sana misalnya, atau yang menjual makanan di sana, adalah, sorry, jangan pakai adalah, misalkan memiliki 2 anak misalnya, teman-teman. Orang yang menjual makanan di sana memiliki 2 anak. Ini kalau ditranslate, the person atau the man, kalau cowok gitu ya, the man yang menjual, selling food right there, atau there aja nggak apa-apa, has 2 kids. Atau children juga boleh, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di dalam kalimat the man selling food there has 2 kids. Pertanyaan saya ke teman-teman, predikatnya yang mana, teman-teman, di kalimat ini? Jangan takut salah, teman-teman coba tebak dulu. Ya, betul Mr. Muhammad Budi Cahyana, yaitu yang has, ya teman-teman. Nah, selling di situ itu bukan predikat, teman-teman. Oke, karena dia nggak ada auxiliary-nya, nggak ada to be sebelumnya, alias dia berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, di sini has itu adalah verb SES. Kalau teman-teman menemukan verb SES, fix dia adalah predikat. Gitu ya, teman-teman. Karena gini, misalkan ini kita hilangkan, ini tidak bisa, informasinya tidak selesai, alias tidak bisa kita sebut kalimat karena belum selesai, teman-teman. The man selling food there itu kalau diartikan, pria yang menjual makanan di sana
Nah, informasinya nggak selesai kan? Pasti nanti ada pertanyaan. Kalau kita bilang ke orang nih, pria yang menjual makanan di sebelah sana itu, nah orang yang kita ajak ngomong pasti nanya, kenapa? Kalau nggak itu nungguin. Gitu ya. Jadi kalimatnya belum selesai, teman-teman. Karena verb ing itu artinya yang mana nanti informasinya tidak ada predikatnya atau kalimatnya tidak memiliki predikat, yang mana nggak boleh. Kalimat wajib punya subjek dan predikat. Seperti itu. Verb auxiliary itu yang gimana, Kak? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget. Oke, sebentar saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke, saya coba buka whiteboard supaya lebih jelas. Jadi auxiliary itu apa? Saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Jadi auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja, teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya juga anak dari keluarganya verb. Jadi verb itu kategorinya banyak banget gitu ya. Salah satunya adalah auxiliary ini. Nah, auxiliary itu verb yang bagaimana? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Yang mana fungsinya di dalam kalimat, dia hanya membantu kata kerja lain, alias setelahnya auxiliary ini harus kita masukkan kata kerja lagi, teman-teman. Jadi setelahnya auxiliary itu harus ada kata kerjanya, gitu ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 jenis atau 4 keluarga besar. Yang pertama dari keluarganya do. Nah, kita punya do, does, dan juga did. Yang mana kata kerja gandengannya atau verb setelahnya adalah verb satu atau kata kerja murni, jangan ditambah apapun, gitu ya. Contoh kalau kita mau bilang Rita tidak berpuasa atau Rita tidak makan nasi misalnya. Rita itu misalkan orang orang Itali misalkan, dia tidak makan nasi. Nah, kita bilangnya Rita does not eat. Jangan bilang does not eating. Jangan bilang does not eats. Jangan bilang does not eat. Jadi setelah does itu harus diikuti verb satu. Jadi eat, teman-teman. Gitu ya. Verb satu dari makan. Bentuk aslinya bisa dibilang seperti itu verb satu itu. Kemudian keluarganya auxiliary yang kedua itu keluarganya to be. Nah, kalau to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Gitu ya. Nah, keluarganya to be siapa aja? Yang pertama ada is, am, are. Kemudian kalau lampau kita punya was sama were. Nah, kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, diikuti verb ing atau verb 3 fix, dia adalah predikat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada keluarganya have. Have di sini artinya bukan memiliki ya, teman-teman. Sama kayak nomor 1, do di situ artinya bukan melakukan. Karena do itu bisa jadi kata kerja asli atau kata kerja murni. Dia juga bisa jadi kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu. Gitu ya. Kalau dia jadi auxiliary tidak punya arti, teman-teman. Hanya buat syarat aja. Seperti itu. Nanti saya jelaskan buat syarat maksudnya gimana, saya jelaskan nanti. Saya sebutkan dulu untuk jenis-jenis auxiliary ya, teman-teman. Kemudian have di sini artinya bukan memiliki, tapi artinya adalah sudah atau telah. Yang mana setelahnya harus diikuti verb 3. Nah, keluarganya have itu ada have, has, sorry teman-teman, has, dan juga had. Diingat-ingat have, has, had, diikuti oleh verb 3. Dan yang terakhir keluarganya auxiliary, kita punya modal auxiliary, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah verb 1. Nah, modal ini paling banyak dan arti katanya itu masing-masing beda-beda. Will, akan, shall itu bisa diartikan akan, bisa diartikan harus, may itu boleh, mungkin, semoga maksud saya ya. Kemudian ada might artinya mungkin, must artinya harus, bisa juga pasti. Can ini paling banyak, can ini teman-teman, bisa berarti boleh, bisa, dapat, mampu, mungkin, banyak teman-teman. Kemudian yang ought, misalnya would, should, dan juga could. Nah, ini adalah keluarga modal, teman-teman. Yang mana kalau ada will, shall, may, must, ini verb setelahnya pas itu haruslah verb 1. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah keluarga modal dan gandengannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ nggak ada verb 2 dan verb SES. Karena memang verb 2 dan verb SES itu tidak boleh digandengkan auxiliary, teman-teman. Alias verb 2 dan verb SES itu hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Seperti itu. Gitu ya. Kak, boleh dicontohkan verb SES itu bagaimana? Contoh teman-teman, makan. Makan itu bahasa Inggrisnya kan eat. Iya kan?
Nah, misalkan untuk penggunaannya di kalimat, misalnya kita mau bilang kucingku memakan apa misalnya, memakan tikus misalnya. Itu kalau di Inggris kan misalnya jadinya my cat eats tikus, berarti a mouse misalnya, ya. Nah, ini contohnya. Jadi my cat eats a mouse. Nah, kalau teman-teman lihat eats di situ sebelumnya tidak ada auxiliary-nya karena nggak boleh verb SIS dikasih auxiliary sebelumnya. Alias verb SIS dan verb 2 itu tunggal, verb tunggal, teman-teman. Maksudnya berdiri sendiri di sebagai predikat, jangan dikasih auxiliary seperti itu. Gitu ya. Kak, boleh minta tolong contoh kalimat masing-masing auxiliary. Verb aux itu gimana? Jadi kecuali di predikat itu dipakai, maksudnya jadi kecuali di predikat itu dipakai di, sebentar, saya bingung. Nih, sebentar. Jadi kecuali em, Kak, boleh minta tolong contoh kalimat. Oke, misalkan gini ya, teman-teman, contoh aja ya. Pakai misalkan do. Ini yang gampang aja. I love you itu artinya kan saya cinta kamu. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya tidak cinta kamu. Itu kita nggak boleh bilang I not love you, teman-teman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya eh, I love you itu kan saya cinta kamu. Kalau saya tidak cinta kamu bahasa Inggrisnya ya I don't love you itu kalau disingkat ya. Kalau di speaking disingkat, teman-teman. Tapi kalau di tulisan jangan disingkat, harus dipanjangkan. Jadinya I do not love you. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Kalau dia perempuan karena tunggal orang ketiga ya. She loves you. Nah, she loves you. Nah, untuk bilang dia tidak mencintaimu berarti bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? She doesn't love you. That's right. She doesn't love you atau she does not love you. Nah, kalau teman-teman lihat, di setelah kata do not, di setelah kata does not, itu love-nya pakai verb 1. Sedangkan di positifnya, kalau teman-teman lihat, yang I itu verb 1, love, yang she di situ loves. Gitu ya, teman-teman. Jadi kapan Pak kata kerja itu ditambahkan verb SIS? Kita lihat subjeknya, teman-teman. Kalau subjeknya itu jumlahnya 1 dan orang ketiga itu orang yang tidak ikut kita ajak ngobrol, teman-teman. Contoh nih, saya ngobrol dengan Rita. Ya, jadi orang kedua itu Rita. Saya ngomong ke Rita. Rita itu orang kedua, pendengar. Nah, saya ngomongin tentang Wawan. Wawan menyukaimu. Nah, Wawan itu orang ketiga, teman-teman. Jadi orang pertama itu adalah orang yang ngomong. Orang kedua itu adalah orang yang mendengar. Orang ketiga itu orang yang tidak terlibat di percakapan. Itu sudut pandang percakapan gitu ya. Jadi misalkan nih, supaya lebih gampang ya. Misalkan ada si A. Si A ini ngomong sama si B. Nah, jadi si A ngomong sama si B ya, teman-teman. Yang ngomong si A. Nah, ngomongin tentang si C. Maaf, teman-teman. Nah, ngomongin tentang si C. Jadi si A ini adalah orang pertama karena dia pelaku yang ngomong gitu ya. Si B ini adalah orang kedua karena dia yang mendengarkan. Si C ini dia yang orang ketiga karena dia tidak diajak ngomong, dia juga bukan yang ngomong tapi dia dibahas, teman-teman. Jadi misalnya si A itu ngomong si C memiliki rumah yang besar, misalnya, teman-teman. Nah, jadi si A itu orang pertama, si B itu yang mendengar, dia orang kedua, si C itu orang ketiga. Nah, verb SIS atau kata kerja ini ditambahkan S, akhiran S atau IS, ketika subjeknya itu adalah orang ketiga. Jadi orang yang, misal nih teman-teman, kita ngomongin tentang Albert Einstein. Nah, Albert Einstein kan orang ketiga. Saya bukan ngomong ke Albert Einstein, saya ngomong ke teman-teman tentang Albert Einstein. Itu yang dimaksud dengan orang ketiga. Jadi kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, maka predikatnya pakai S. Tapi itu untuk present ya, teman-teman, untuk fakta. Seperti itu. Jadi itu penggunaan verb SIS. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika temanya Gimana? Mohon maaf. Bisa diulangi? Sebentar, karena tadi kurang jelas.
Atau kita jawab dulu yang di chat. Predikat kan terdiri dari verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb. Yang tidak termasuk di situ berarti bukan auxiliary. Teman-teman, bukan auxiliary ya. Jadi gini, sebentar ini tapi ini udah dapat ya untuk penggunaan auxiliary, teman-teman. Jadi auxiliary itu do verb 1, be verb ing atau verb 3, have verb 3, dan modal verb 1. Nah, kita kembali ke PPT yang tadi. Sebentar, saya share dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, kata kerja itu yang akan teman-teman temui di dalam kalimat dalam bahasa Inggris, itu yang di bawah ini ya. Nah, tapi tidak semuanya bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb saja. Kalau dia verb 3 tanpa auxiliary, verb ing tanpa auxiliary, dan juga to verb 1, itu bukan predikat. Pertanyaannya begitu bukan, Miss Arina? Iya, betul ya. Jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 kok sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan to verb 1 itu bukan predikat. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 1 aja, atau verb 2, verb SIS, atau auxiliary dan verb gandengannya, fix itu adalah predikat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Kak izinannya, kalau will be itu masuk ke auxiliary juga nggak ya? Kak? Kan will itu modal, tapi ada juga be. Nah gini teman-teman, to be itu jadi sama kayak do ya. Will do, misalkan gini, I will do the chores. Nah, do-nya di situ ini bukan auxiliary teman-teman. Do-nya di sini artinya melakukan. Nah, sama kayak to be itu kalau misalkan kita bilang I will be there. Saya akan berada di sana. Nah, be-nya ini bukan auxiliary, teman-teman. Be-nya ini adalah kata kerja, dia verb 1. Sama kayak do di situ verb 1 ya, bukan does, bukan doing, bukan did ya. Jadi will itu harus diikuti verb 1, makanya pakainya I will do. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan I will be-nya di situ verb 1, teman-teman. Itu verb. Kecuali kalau setelahnya ada verb lagi boleh. Misalkan I will be doing, misalkan ya teman-teman, the chores. Nah baru be-nya itu adalah to be, auxiliary dia. Memang auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu ya teman-teman. Nah verb-nya adalah doing di situ. Seperti itu. Dapat ya? Jadi kalau ada will be aja, misalkan I'll be there, will be-nya itu adalah kata kerja inti, walaupun dia nggak punya arti ya teman-teman. Memang to be itu memang kalau dia berdiri sendiri sebagai kata kerja inti, dia nggak punya arti. Contohnya kita mau bilang saya baik-baik saja. Nah, gimana dalam bahasa Inggris cara teman-teman bilang saya baik-baik saja? Gimana teman-teman? Jangan takut salah. Iya, betul. Di chat saya melihat I am okay, I am fine. Sebentar saya tulis ya. Oh, sorry teman-teman. I am okay. I am good, that's right. Nah, yang artinya saya itu kan I, teman-teman. Ya kan? Yang artinya baik-baik saja itu adalah okay atau fine. Nah, tapi kok di Inggris kan itu kenapa kok ada M-nya? Alasannya gampang, kita kembali ke materi kita hari ini tadi. Kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib punya predikat yang mana dibuat dari kata kerja. Sedangkan I itu adalah kata ganti ya, teman-teman, atau pronoun. Sedangkan okay atau good atau fine itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Nah, maka kalimatnya nanti tidak punya kata kerja sebagai predikat. Nah, makanya untuk bilang saya baik-baik saja, dimasukkan predikat yang nggak punya arti. Namanya linking verb. Jadi to be di sini bukan auxiliary ya, teman-teman, itu beda.
itu namanya adalah linking verb atau intinya kata kerja lah gitu, kata kerja inti. Sama kayak do. Do itu misalkan kita bilang saya berhasil melakukannya, I did it. Nah, did-nya ini bukan auxiliary, teman-teman. Contoh lagi, saya mau bilang saya memiliki seekor kucing. I have a cat. Nah, have-nya di sini bukan auxiliary. Dia adalah kata kerja inti. Sama kayak to be di sini. Kalau setelahnya nggak ada kata kerja lain, itu bukan auxiliary. Tapi dia predikat, buat syarat aja. Karena dalam bahasa Inggris, kalimat itu wajib punya kata kerja sebagai predikat. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Apakah menjawab pertanyaan teman-teman? Nggak ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sebelum kita ke contoh penerapannya di soal. Kenapa kadang ada yang bilang I'm doing okay? Nggak apa-apa, teman-teman. It's okay. Jadi, dalam bahasa Inggris itu kita bukan misalkan ya, kita mau bilang sesuatu, itu bukan cuma caranya satu. Dalam bahasa Indonesia pun sama. Jadi, gaya bicara itu ada banyak. Vocab itu ada banyak. Untuk bilang baik-baik saja aja, contohnya ada okay, ada good, ada fine gitu ya. Jadi nggak apa-apa, I'm doing great, I'm doing okay, I'm okay aja nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu hanya gaya bicara. Secara grammar benar kan I am doing. To be diikuti verb ing. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Secara grammar nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi linking verb bisa jadi predikat. Jawabannya bisa. Kalau teman-teman menemukan is, am, are, atau was, were, itu yang disebut dengan linking verb. Ketika nggak ada verb setelahnya, itu linking verb, teman-teman. Tapi kalau is, am, are, was, were, kok setelahnya ada verb ing atau verb 3, berarti itu adalah auxiliary. Sama kayak have itu kalau dia berdiri sendiri, itu kata kerja inti. Artinya memiliki. Tapi kalau have setelahnya kok ada verb 3-nya, contohnya, I have eaten, saya sudah makan. Nah, have-nya di situ bukan artinya memiliki, artinya sudah dia auxiliary karena setelahnya ada verb 3. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi gini, memang bahasa Inggris itu nggak enaknya di vocab. Vocabnya bahasa Inggris itu kadang satu kata memiliki banyak arti. Contoh, yang gampang ya. Misalnya kata help, teman-teman. Help itu bisa artinya membantu, itu kata kerja. Help juga bisa jadi artinya bantuan, itu kata benda. Sama kayak support. Support itu bisa artinya mendukung, itu kata kerja. Support juga bisa artinya dukungan, itu kata benda. Nah, memang bahasa Inggris seringkali seperti itu. Kadang satu kata memiliki banyak arti, banyak juga kelas katanya, otomatis penggunaannya juga beda-beda, teman-teman. Seperti itu. Bisa dicontohkan penggunaan be, was, atau were, Kak. Oke, contoh ya, teman-teman. Sebentar, saya bukakan whiteboard karena lebih gampang di whiteboard ya. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Penggunaannya were sama was sama were. Dua-duanya dipakai di lampau ya, teman-teman. Jadi harus ada keterangan lampaunya. Misalnya, teman-teman, saya sakit kemarin. Itu kita bilangnya I was sick yesterday. Mohon maaf tulisan saya jelek ya, teman-teman. Yang pasti masih bisa dibaca gitu ya. Jadi I was sick yesterday. Di situ pakainya was karena subjeknya I. Nah, karena lampau pakainya was, kita nggak boleh bilang I am sick yesterday. Nggak bisa, teman-teman. Karena lampau. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya tenses. Gitu ya. Dan di TOEFL itu kalau tensesnya yang teman-teman perlu kuasai hanya 2. Membedakan present sama past. Seperti itu. Nah, kalau were dipakai ketika subjeknya jamak. Misalnya, mereka sakit kemarin. Itu pakainya they were sick yesterday. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pakainya were, kenapa? Karena subjeknya banyak atau jamak. Oke. Jadi was dipakai ketika subjeknya tunggal, were dipakai ketika subjeknya jamak. Gitu ya. Dan diingat-ingat, ini linking verb teman-teman. Linking verb atau to be itu dipakai ketika pesan yang kita sampaikan itu tidak ada kata kerjanya. Karena I itu kan kata ganti, they juga kata ganti teman-teman, atau pronoun. Sick itu adalah kata sifat. Oke, yesterday itu kata keterangan waktu.
Kan nggak ada kata kerja. Maka wajib kita masukkan kata kerja yang namanya linking verb buat syarat, yaitu dari keluarganya to be. Jadi buat syarat aja, walaupun dia nggak punya arti, tapi karena dalam bahasa Inggris itu kalimat wajib punya predikat yang dibuat dari kata kerja, maka kita masukkan kata kerja yang nggak punya arti, namanya linking verb, teman-teman. Yaitu dari keluarganya to be juga. Cuman nggak ada kata kerja setelahnya, gitu aja bedanya. Gimana, Mister? Apakah dapat? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga nggak apa-apa, ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Sorry, ke contoh soalnya ya, teman-teman. Jadi contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 3 contoh soal. Jadi nanti teman-teman akan diberikan eh, ada bagian kalimat yang hilang dalam bentuk titik-titik, yang mana teman-teman disuruh memilih A, B, C, D, yang mana yang bisa kita masukkan ke dalam titik-titik tersebut, supaya kalimatnya nanti lengkap dan tidak ada yang hilang gitu ya. Dan hari ini kita belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Maka teman-teman wajib cek apakah kalimat itu memiliki subjek predikat atau tidak. Seperti itu. Nah, maksudnya saya sarankan untuk lebih mudahnya, teman-teman cari predikatnya dulu. Jadi paling gampang itu dicari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, adakah predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Noun. Oke, jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Tadi kan predikat itu adalah verb 1, verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb ya. Nah, teman-teman cari yang mana yang verb 1, apakah ada, apakah verb 2 ada enggak, verb SIS ada enggak, atau auxiliary verb ada enggak. Seperti itu, gitu ya teman-teman. Sorry, verbnya hilang 1. Nah, kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu are noun. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman menemukan noun aja, nggak ada are-nya, itu bukan predikat. Ya, karena dia verb 3. Seperti jadi verb 1-nya adalah know, know. Verb 2-nya adalah knew, pakai E, teman-teman. Verb 3-nya itu adalah known. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu nggak bisa jadi predikat. Tapi di situ untungnya ada auxiliary, yaitu are noun. Jadi predikatnya jadi satu, teman-teman, yaitu are noun. Dia berupa auxiliary verb. Gitu ya. Di sini kita punya predikat. Nah, karena titik-titiknya itu kan di sebelumnya predikat ya. Artinya kita kehilangan subjek. Nah, tadi subjek dibuatnya dari kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti. Teman-teman carikan A, B, C, D, kata benda atau kata ganti yang bisa jadi subjek. Nah, saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Atau kita analisa bareng. Oke, kita analisa bareng ya, teman-teman. Kita cek dulu, yang alfa di situ ada kata benda strikes. Strikes itu nama burung ini, teman-teman. Dan dia ada S-nya berarti jamak, makanya pakai R gitu ya. Nah, kemungkinan yang alfa bisa. Kita tahan dulu, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo, di situ ada subjek the strikes, tapi teman-teman, di situ ada kata that yang artinya bahwa, yang mana dia adalah kata hubung, atau kalau dalam kelas kata namanya conjunction, konjungsi teman-teman. Nah, conjunction atau kata hubung itu tidak bisa kita pakai di dalam kalimat ketika kalimatnya nanti hanya memiliki satu subjek predikat. Nah, Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi, yaitu is, nanti predikatnya double. Di soal sudah ada predikat, Charlie ada predikat lagi. Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang Delta, itu ada 5W1H. Kalau teman-teman menemukan kata tanya dalam soal structure TOEFL, nah kata tanya itu 5W1H, teman-teman. Misalnya what, when, which, where, dan seterusnya, atau how itu ya. Itu adalah conjunction atau kata yang mana kata hubung itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya nanti itu hanya ada satu. Jadi delta juga nggak bisa. Oke, jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Oke,
Nah, nanti kalau dibaca, kalimatnya berbunyi, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung, ini kalau nggak salah burung condet gitu ya. Burung condet itu dikenal akan menancapkan mangsa mereka di duri-duri pohon. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Contoh kedua, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Sebentar. Nah, oke. Oke, sebentar, saya mau ini dulu ya, karena ada sepertinya ada yang bertanya tadi Miss Minarni ya, kalau nggak salah tadi. Silakan sebentar, saya... Oke, bisa bisa unmute Miss, silakan. Kalau ada pertanyaan Miss. Oh, salah pencet, mohon maaf. Saya kira mau bertanya ya tadi. Kemudian tadi pertanyaan saya adalah, adakah predikat di soal, teman-teman? Nah, sebentar. Nah, jawabannya tidak ada ya. Jadi kita step by step supaya teman-teman nggak bingung, terutama yang teman-teman yang mungkin datang terlambat tadi ya, atau yang ketinggalan beberapa tadi. Jadi gini teman-teman, urutannya dicari dulu predikat di soal. Seperti itu, supaya memang jawabannya benar yang Charlie gitu ya. Tapi gini, cari dulu predikat. Di soal kan nggak ada predikat gitu ya. Berarti di sini kita masukkan predikat. Kemudian kita cek apakah sudah ada subjek. Di depan itu sudah ada subjek yaitu magnetotactic bacteria. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Carikan A, B, C, D yang termasuk ke dalam predikat yang kita pelajari hari ini tadi. Gitu ya. Kalau yang alpha di situ ada auxiliary verb, di tengah-tengahnya itu ada keterangan, teman-teman. Nah, keterangan itu memang bisa nyempil-nyempil seperti ini. Jadi tuh teman-teman hilangkan aja nggak apa-apa. Contohnya kata not, contohnya kata always, contohnya kata first itu namanya kata keterangan. Kata keterangan di dalam kalimat itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib maksud saya. Gitu ya, sunnah gitu teman-teman. Bukan sunnah sih, mubah gitu. Jadi kalau kita hilangkan nggak apa-apa. Jadi first di situ kita hapus nggak apa-apa. Ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Intinya di situ auxiliary verb itu predikat. Nah, yang alpha nggak bisa karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Di soal sudah ada subjek, jangan dimasukkan subjek lagi ya, teman-teman. Nah, kalau yang bravo itu tidak ada kata kerja sebagai predikat. Oke. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada auxiliary verb itu predikat. Nah, delta nggak ada predikatnya ya, itu kata ganti teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, ada yang bertanya, ini kalimat pasif ya? Betul, teman-teman. Nanti kita, buat teman-teman yang mungkin asing dengan apa sih, Sir, kalimat pasif? Tenang, itu nanti kita bahas di hari ketiga. Ya, jadi teman-teman tidak perlu tahu dulu sementara saat ini, apakah aktif, apakah pasif, buat teman-teman yang nggak tahu ya. Tapi kalau yang udah tahu nggak apa-apa, it's better gitu ya. Jadi bagus buat teman-teman. Nah, tapi yang buat teman-teman yang belum tahu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa tahu itu auxiliary verb adalah predikat. Karena tahap hari ini yang saya ingin teman-teman kuasai adalah menentukan subjek predikatnya dulu. Gitu ya. Materi misalkan dia aktif, pasif, itu belakangan seperti itu. Ini bisa dikategorikan sebagai kalimat pasif. Betul. Kalau bisa dibilang kalimat pasif. Karena kalau diartikan nanti seperti ini. Bakteri-bakteri magnetotaktik pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu pasif itu apa, pasif itu di teman-teman. Jadi makanan saya dicuri kucing misalnya. Nah, dicuri itu pasif. Rumah saya dibeli orang. Mobil saya dipinjam teman. Misalnya seperti jadi di itu adalah yang dimaksud dengan pasif. Kalau aktif itu me. Jadi contohnya teman saya meminjam mobil saya. Kucing saya mencuri makanan saya. Misalnya seperti itu, teman. Itu aktif dan pasif. Gitu ya. Nah, tapi itu kita bahas nanti di hari ketiga. Jadi jangan khawatir. Yang hari ini teman-teman perlu kuasai, sementara cukup membedakan subjek predikat dulu saja. Karena itu pondasi awal buat teman-teman bisa menguasai bab-bab berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi kalau diartikan bakteri magnetotaktik, itu pertama kali dideskripsikan di tahun 1963 maaf, oleh Salvatore Bellini. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi alasan alfa, bravo, dan delta salah karena itu tadi. Oke. Nah, sekarang contoh terakhir, teman-teman. Contoh ketiga.
Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, hati-hati, banyak yang ketipu kata ini, teman-teman. Across itu bukan kata kerja ya. Kalau cross aja itu predikat. Sorry, itu kata kerja maksud saya. Nah, ini kata kerja, teman-teman. Artinya melintasi atau menyeberang. Oke? Nah, tapi kalau across itu preposisi. Fungsinya preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini keterangan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang deforestation, kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran Asian, 90% dia adalah kata benda atau noun. Artinya kita belum punya predikat, teman-teman, ya kan? Nah, berarti di sini kita harus masukkan predikat, karena sebelumnya predikat itu wajib ada subjek, maka di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, teman-teman cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Subjeknya adalah coconut waste briquettes, predikatnya adalah reduce. Oke. Nah, kalau yang alfa kenapa salah? Karena cuma ada subjek, nggak ada predikat. Nggak bisa. Kita tadi butuhnya adalah subjek sama predikat. Kalau yang Bravo salah kenapa? Karena ada kata hubung atau conjunction. Conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat cuma satu. Bahkan ini nggak ada predikatnya, teman-teman. Jadi salahnya double gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tadi adalah kurang lebih cara mengerjakan atau cara menentukan subjek predikat di dalam kalimat. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kapan date-nya bisa digunakan, Sir? Nah, itu materi kita besok, Mister. Jadi, besok kita akan belajar mengenai conjunction ya, teman-teman. Jadi, kapan sih conjunction itu dibutuhkan di dalam kalimat? Itu materi kita besok. Nah, cuman yang pertama, yang saat ini teman-teman perlu kuasai gini. Kata hubung atau conjunction itu tidak diperlukan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya nanti itu hanya ada satu. Nah, atau kalau saya balik gini teman-teman, conjunction itu diperlukan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya lebih dari satu, seperti itu. Nah, itu materi kita besok tapi ya. Jadi, that itu salah satu conjunction teman-teman, artinya bahwa atau yang. Artinya that itu bisa bahwa, bisa yang. Seperti itu. Contoh kalimat yang pakai conjunction atau preposition mas, yang ada dua subjek dan dua predikat. Besok ya Miss, kita bahas tentang conjunction besok. Jika belakangnya menggunakan li, ian, ing, apakah kata benda? Tidak selalu, Miss gitu ya. Jadi kalau li, ly ya teman-teman, 90% dia adalah kata keterangan atau adverb. Nah, sama Mr. Hafiz sama Mr. Ridho juga, dia adalah adverb. Nah, kalau ion 90% itu kata benda. Nah, kalau kata yang berakhiran dengan ing di belakangnya itu sebenarnya kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri, nanti fungsinya ada dua. Itu nanti materi kita belakangan di hari ke-6. Seperti itu. Ada namanya gerund sama participle, teman-teman. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu penambahan di akhir kata ada yang bisa merubah kelas kata. Contoh, teman-teman. Happy. Happy itu artinya bahagia. Pertanyaan saya ke teman-teman. Bahagia itu kelas katanya apa, teman-teman? Apakah kata sifat, apakah kata keterangan, apakah kata kerja, apakah kata... Nah, bahagia itu kata apa? Ya, kata sifat atau kalau dalam bahasa Inggris namanya adjective. Nah, tapi kalau misalkan saya tambahi dengan ness belakangnya, happiness, artinya kebahagiaan. Dia berubah menjadi noun atau kata benda. Nah, memang dalam bahasa Inggris ada namanya imbuhan di akhir kata atau kalau teman-teman mau mencari di Google itu namanya suffix. Tulisannya suffix ya, teman-teman. Itu akhiran kata ada yang merubah kelas katanya. Contohnya ness, contohnya ly. Tapi ly tidak selalu ya, teman-teman. Jadi maksudnya gini, ly itu tidak selalu kata keterangan. Ada juga ly yang kata sifat. Contohnya friendly. Friendly itu artinya ramah.
Motherly itu artinya keibuan. Dan teman-temannya itu ada li itu yang kata sifat, ada yang kata keterangan. Nah, tadi saya lihat di chat itu ada yang menjawab tips memahami banyak vocab, Kak. Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya di dalam mempelajari TOEFL, terutama di structure ya, itu ada kelas yang memang harusnya teman-teman pelajari, namanya kelas vocab. Nah, di kelas vocab itu teman-teman akan mempelajari lebih dalam mengenai kelas kata, kemudian imbuhan-imbuhan di kelas kata, imbuhan yang merubah kelas kata dan juga imbuhan yang tidak merubah kelas kata dan seterusnya. Nah, tapi karena waktu kita memang terbatas, jadi gini teman-teman. Cara teman-teman bisa memperkaya vocab, karena saya dulu juga bukan orang pinter ya, teman saya juga bodoh. Saya bisa ngerti bahasa Inggris itu karena sering-sering latihan. Jadi vocab itu akan teman-teman perbanyak, maksudnya akan teman-teman perkaya atau teman-teman nanti akan jadi pinter vocab itu dari sering-sering latihan. Kemudian teman-teman tulis kalau menemukan vocab baru. Memang kedengarannya merepotkan, teman-teman. Tapi percaya saya. Jadi ketika teman-teman udah terbiasa dengan hal tersebut, vocab itu udah di luar kepala. Gitu ya. Tapi kalau nggak teman-teman tulis, ingat ucapan saya. Karena saya ngalamin sendiri, teman-teman. Saya dulu sering dapat vocab baru karena mungkin saya mengandalkan ingatan saya gitu ya. Ingatan saya lah cuman kata gini dan saya memang suka bahasa Inggris dari kecil gitu ya. Kayaknya nggak bakal lupa. Tapi kenyataannya sampai sekarang banyak sekali vocab yang sudah saya lupakan karena menyepelekan hal tersebut. Jadi nggak saya tulis, teman-teman. Jadi vocab atau kosakata dalam bahasa Inggris itu terutama akademik ya di TOEFL atau di IELTS, kalau teman-teman belajar IELTS itu harus teman-teman tulis. Supaya kalau lupa tinggal buka. Tapi kalau teman-teman nggak tulis akan hilang, udah pasti teman-teman. Seperti itu. Jadi cara memperkaya vocab sering-sering latihan, menemukan vocab baru, tulis dan seterusnya. Itu diulang-ulang terus seperti itu. Kalau lupa tinggal buka. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lupa nggak ditulis ya udah hilang, seperti itu. Nah, intinya gini, teman-teman. Intinya adalah saran saya teman-teman sering-sering latihan supaya vocabnya banyak gitu ya. Nah, gimana mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan teman-teman. Jadi untuk conjunction kita bahas besok gitu ya. Jadi mohon bersabar. Kemudian yang akhiran-akhiran itu nanti akan teman-teman kuasai juga dari sering-sering latihan. Pasti nanti kalau teman-teman menemukan kayak tadi ya, deforestation, akhiran ion-ion di belakang itu dia adalah kata benda pasti akan saya sampaikan. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Sebentar. Di chat. Terima kasih Kak. Berarti harus bersahabat dengan kamus. Betul, teman-teman. Harus sering-sering buka kamus ya. Atau kalau teman-teman misalkan ya memang harus buka kamus teman-teman gitu ya. Kak, apa bedanya will dengan would, can dengan could, shall dengan should gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan terutama di written sama di speaking itu beda, teman-teman. Tapi karena kita belajar di structure, maka kita fokusnya di written English. Gitu ya, teman-teman. Jadi gini, perbedaannya adalah yang pertama will sama would dulu di structure ya. Will itu akan yang belum terjadi. Jadi benar-benar future. Tapi kalau would itu akan tapi hanya omong doang. Jadi akan tapi tidak terjadi. Jadi contohnya gini teman-teman. Seandainya sekarang tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, kalau kita bilang seandainya sekarang tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, akannya ini nggak dilakukan. Jadi akan yang tidak dilakukan itu pakainya would. Gitu ya. Jadi kebalikan dengan fakta itu kita pakainya di namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Sebenarnya ada lagi di kalimat namanya subjunctive atau caranya kita berharap tapi kebalikannya, teman-teman. Contohnya gini, saya kan bukan anak presiden ya. Misalkan saya bilang, saya harap saya akan jadi anak presiden. Nah, itu pakainya would seperti itu. Karena nggak mungkin gitu ya, teman-teman. Karena saya sudah terlahir bukan anak presiden gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, itu untuk will sama would. Kemudian untuk can sama could sekarang. Kalau can itu can itu untuk fakta, teman-teman. Contoh nih, burung itu bisa terbang. Birds can fly. Itu ya, jadi fakta. Bisa tapi fakta. Terjadi terus-menerus. Nah, kalau could, itu dipakainya lampau. Jadi contoh, teman-teman. Zaman dahulu kala, misalnya ya, kita bisa memahami, misalnya ya, teman contoh aja. Kita bisa memahami bahasa
binatang, misalnya gitu. Jadi long ago we could understand animal language, misalnya seperti itu. Jadi pakainya could. Tapi sekarang berarti nggak bisa kalau pakai could. Contohnya lagi, waktu kecil saya bisa berenang. When I was a kid, I could swim, bukan I can, tapi I could swim. Berarti sekarang udah nggak bisa. Kemungkinan sekarang udah nggak bisa seperti itu. Itu bedanya can sama could, gitu ya. Could itu bisa tapi lampau. Nah sekarang yang terakhir bedanya shall sama should ini beda arti teman-teman. Walaupun mereka juga punya kesamaan ya. Shall itu juga bisa artinya harus, should juga bisa artinya harus. Tapi untuk perbedaannya, karena pertanyaannya dengan perbedaannya ya, teman-teman. Nah, shall itu bisa diartikan akan, gitu ya, ketika subjeknya I sama atau we maksud saya. Jadi I atau we itu kita bisa artikan shall itu akan. Nah, tapi kalau should nggak bisa. Should itu artinya hanya sebaiknya. Biasanya dipakai untuk you, pokoknya memberikan saran teman-teman. Contohnya, you should go home, gitu ya. Jadi biasanya untuk you, untuk kamu atau kalian, seperti itu. Nah, itu perbedaan will, would, can, could, shall, sama should. Tapi untuk secara makna di modal itu nggak banyak beda kok teman-teman. Dan di TOEFL itu sebenarnya nggak jadi masalah karena mungkin gini ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di kursusan lain dan berpatok pada buku, yang mana di buku itu terlalu lengkap gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan ketika teman-teman nanti misalkan kayak saya nih, misalkan tiap bulan bisa tes 2 atau 4 kali. Itu teman-teman akan ngerasain. Ternyata nggak sesulit yang saya pelajarin. Seperti itu. Jadi yang keluar itu ternyata simple. Cuman mungkin kendalanya teman-teman hanyalah vocab saja. Makanya saran saya, teman-teman perkaya vocabnya dengan sering-sering latihan. Seperti itu. Rata-rata nilai akhir pas TOEFL prediction peserta yang ambil kelas kakak berapa kak? Nah ini saya nggak tahu teman-teman, karena gini, TOEFL, maksudnya gini, tes yang dari lembaga prediksi ini ya, tes prediction ini, yang menghandle bukan saya. Jadi tesnya bukan saya yang menghandle, otomatis yang tahu skornya itu lembaga, bukan saya teman-teman. Seperti itu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa memberikan jawaban untuk skornya rata-rata ya teman-teman. Tapi yang pasti gini, karena tadi sore ada beberapa teman lah yang memberikan chat kepada saya, ternyata skornya teman-teman yang maksudnya yang targetnya teman-teman itu tinggi-tinggi banget. Gitu ya, ada yang 552 untuk AAS, untuk Australia ya. Kemudian ada yang sampai 600 juga. Nah, sebenarnya bukan tidak mungkin, teman-teman. Cuman yang menjamin itu bukan saya, tapi teman-teman sendiri. Jadi saya di sini hanya sebagai membantu teman-teman belajar. Gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan teman, Sir, apakah 600 itu sulit? Jawabannya sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Oke, karena ini apa ya? Tapi saya nggak enak ya. Jadi akhir-akhir ini tes. eh, jadi gini, nanti di akhir akan saya share teman-teman. Kenapa saya bisa tes 1 bulan itu sampai 4 kali bahkan sampai 6 kali gitu ya kalau rame. Nah di akhir saya akan cerita ke teman-teman. Padahal di aturannya ITS itu tes itu yang saya ingat ya teman-teman minimal teman-teman 2 minggu baru bisa tes lagi. Seperti itu. Nanti di akhir akan saya share. Dan kenapa saya berani membuat silabus sendiri, tidak pakai modul, nanti saya ceritakan di akhir chapter. Gitu teman-teman. Intinya sekarang saya pengen memberikan yang paling mudah buat teman-teman untuk belajar seperti itu. Kalau I would like to, bagaimana Kak? Katanya lebih polite. Nah itu untuk speaking ya teman-teman. Jadi kalau di structure teman-teman nggak akan menemukan kata I, apalagi nggak akan. Seperti itu. Ya, jadi I would like to itu untuk bilang misalnya ya, saya mohon Anda untuk menutup jendelanya. Nah, kayak kita mau bilang gitu. Jadi itu sopan daripada kita bilang tolong tutup jendelanya dong, kan agak langsung gitu ya. Jadi kita bilang kayak mohon saya mohon kepada Anda untuk menutup jendelanya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi itu I would like to. Tapi itu speaking ya, teman-teman. Kalau di TOEFL ITB teman-teman nggak disuruh speaking. Jadi politeness itu nggak keluar teman-teman. Makanya saya sampaikan tidak semua grammar di TOEFL itu keluar seperti itu. Mas mau tanya secara garis besar untuk penggunaan verb 1, verb 2, verb SIS, verb ing dan auxiliary saat apa ya, Mas? Kalau verb ing nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Jadi verb 1, verb 2, verb SIS. Verb 1 sama verb SIS itu dipakainya untuk fakta teman-teman.
present ya. Kalau verb 2 itu kelampau, kalau ada keterangan waktu lampaunya berarti pakai verb 2. Kemudian kalau auxiliary itu menambahkan arti kepada kata kerjanya. Contoh menambahkan sedang. Misal kalau saya mau bilang saya makan itu cuman I eat. Tapi kalau saya sedang makan, I am eating. Jadi am di situ auxiliary-nya menambahkan arti sedang. Seperti itu. Saya sudah makan. I have eaten. Saya misalnya saya akan makan. I will eat after this misalnya gitu. Jadi perbedaannya hanya di waktunya saja seperti itu. Kalau misalnya hanya mengandalkan structure, kira-kira kisaran skor berapa Kak? Nah, jadi ini pertanyaan bagus banget. Tapi nanti kita bahas di akhir, teman-teman. Nanti di akhir nanti saya akan share ke teman-teman cara menghitung nilai teman-teman bagaimana. Oke, kemudian kalau misalkan targetnya teman-teman nilainya segitu, segitu, itu gimana cara mengetahui benernya berapa, salahnya berapa, nanti di akhir teman-teman. Seperti itu. Semoga setelah belajar dari Kakak, nilai struktur saya meningkat pesat selama ini paling rendah nilai struktur. Tenang aja teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman ini adalah karena saya sendiri basicnya juga grammar. Jadi saya bukan ngajar speaking, bukan ngajar yang lain teman-teman, tapi saya ngajarnya grammar. Jadi di TOEFL spesialis saya memang di structure. Bahkan kalau di tes itu di listening sama reading maksimal rekor saya itu cuma di 640, 64 teman-teman. Nah, tapi kalau di structure 68 udah biasa. 68 itu benar semua gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman ini adalah yang saya pakai ketika tes. Tapi bukan saya flexing ya, teman-teman. Saya pengen memotivasi teman-teman. Kalau saya aja bisa, pasti teman-teman juga bisa. Seperti itu. Amin, oke. Amin ya, teman-teman. Nah, intinya yang saya sampaikan tadi, yang bisa menjamin adalah usaha teman-teman masing-masing. Oke, saya hanya membantu teman-teman belajar, memudahkan teman-teman belajar saja. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Intinya gini, yang saya lihat dari pertanyaan teman-teman, sepertinya teman-teman terlalu khawatir gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit kok teman-teman. Intinya gini, teman-teman sukain aja. Kalau menurut saya dulu bisa suka structure itu karena saya menganggapnya structure itu kayak main puzzle teman-teman, kayak main game. Mungkin teman-teman suka, mungkin ada yang suka main game teka-teki misalnya atau puzzle. Nah mirip kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi apa yang kita tahu dan jangan takut salah. Salah nggak apa-apa. Nanti tanyain aja di chat gitu ya. Atau di grup juga bisa. Atau nanti bisa saya buatkan grup gitu ya untuk belajar mandiri teman-teman. Bahkan setelah teman-teman sudah keluar dari grup, maksudnya sudah selesai program masih bisa belajar di chat grup tersebut bareng-bareng gitu. Nanti ya teman-teman nanti saya buatkan teman-teman. Lebih efektif menghafal vocab. Nah, ini hati-hati teman-teman. Saya sangat tidak menyarankan, maksudnya gini, kalau bisa jangan gitu ya. Jadi jangan menghafal. Karena menurut saya hafalan itu bukan belajar. Gitu ya. Intinya gini, jangan bebani pikiran teman-teman dengan sesuatu yang tidak apa ya, tidak 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 apa ya, yang memberatkan teman-teman. Jadi daripada teman-teman hafalan, tulis aja. Nanti ketika teman-teman dapat baru ditulis, ketika teman-teman dapat yang sama, teman-teman ingat dulu saya pernah dapat vocab ini tapi lupa, tinggal buka. Nah, sekali dua kali membuka, teman-teman nanti akan otomatis hafal sendiri tanpa harus hafalan dan itu lebih enak daripada kita harus hafalan. Seperti itu. Jadi jangan hafalan ya, teman-teman. Mungkin buat yang muslim saran saya hafalan Quran aja gitu daripada hafalan yang vocab bahasa Inggris itu sulit, teman-teman. Apalagi bahasa Inggris itu eh, setiap minggu gitu ya. Kata itu pasti ada pembaruan, ada kata baru. Setiap ada penemuan pasti ada kata baru. Dan bahasa Inggris itu bahasa yang dipakai internasional, otomatis kalau ada di negara mana ada kata baru masuk ke negara Amerika itu akan ketambahkan di eh, kamusnya gitu teman-teman. Jadi jangan hafalan. Teman-teman nggak akan selesai belajarnya. Saran saya latihan aja banyak-banyak. Kalau dapat vocab baru ditulis seperti itu. Kak, untuk mengerjakan soal struktur apa harus memahami kalimat atau paham pola saja bisa membantu. Nah, saran saya teman-teman, pelajari dulu polanya. Seperti itu. Jadi pelajari polanya gitu. Jadi predikatnya mana, subjeknya mana. Karena itu adalah trik atau tips strategi cara cepat untuk mengerjakan soal struktur. Dan teman-teman hanya punya waktu 30 detik
ya. Yang mana kalau teman-teman terlalu bingung dengan tekniknya, maka teman-teman nanti akan kehabisan banyak waktu. Jadi saran saya sering-sering latihan dengan cara yang kalau saya sarankan ya, yang kita pelajari di kelas, teman-teman. Pokoknya verb yang dipakai verb auxiliary cuma verb 1 dan verb 3 ya, Kak. Maksudnya pokoknya verb yang dipakai verb auxiliary cuman verb 1 dan verb 3 ya, Kak. Pokoknya verb yang dipakai verb auxiliary cuman auxiliary tadi ada 4, Miss. Gitu ya. Yang tidak itu adalah verb 2 dan verb SIS. Selain verb 2 sama verb SIS itu dipakai di auxiliary. Verb ing itu juga dipakai di auxiliary. Kemudian verb 3, verb 1, yang enggak itu cuman verb SIS sama verb 2 gitu aja. Yang enggak boleh pakai auxiliary ya, teman-teman. Atau kita latihan aja supaya nanti teman-teman untuk mencatatnya, saran saya setelah kelas nanti rekamannya ditonton untuk mengambil catatan, gitu ya teman-teman, supaya lebih rapi. Dan nanti kalau ada teman-teman yang ketika mendengarkan kembali sambil mengambil catatan kok bingung, boleh japri saya. Karena kalau bingung jangan ditulis teman-teman, oke? Teman-teman tulis, bikin catatan teman-teman ketika teman-teman sudah paham dengan yang disampaikan, seperti itu. Nah, silakan di sini ada satu soal. Teman-teman jangan takut salah dulu. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silakan. C. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, dan saya lihat ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di soal di situ ada auxiliary verb berupa to be diikuti verb 3 ya. Nah, kemudian di situ titik-titik berada di sebelum predikat, artinya itu tempatnya subjek. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Betul, teman-teman. Yang alpha kenapa salah? Karena ada conjunction atau kata hubung. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu adalah kata hubung, teman-teman. Atau conjunction gitu ya. Yang mana tidak bisa dipakai ketika subjek predikat di kalimat cuma satu. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, predikatnya double nggak bisa. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Delta ya. Kita cek bareng. Di situ ada predikat, nggak ada ya teman-teman, berarti di sini kita butuh predikat, subjeknya juga belum ada. Nah, berarti kita cari ABCD yang subjek dan predikat. Ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Di situ ada subjek mirages, artinya fata morgana itu ya. Predikatnya adalah auxiliary verb, can be seen. Yang alpha kenapa salah? Karena nggak ada predikat. Bravo juga sama, nggak ada predikat. Charlie itu malah justru nggak ada subjek, nggak ada predikat, teman-teman. Karena to verb 1 nggak bisa jadi predikat, juga nggak bisa jadi subjek. Jadi jawabannya yang delta. You see? Easy, right? Gampang kan dengan cara yang kita pelajari hari ini? Lanjut teman-teman ke nomor 3. Silakan. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang silakan.
Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada predikat ya. Kemudian, nah karena sebelumnya predikat kan juga wajib ada subjek, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, cari A, B, C, D yang ada subjek dan juga predikat. Nah, di situ kelihatan jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo nggak ada predikatnya, ada subjek doang. Kalau yang Charlie ada conjunction, nggak ada subjek, satu predikat nggak bisa. Kalau yang Delta nggak ada predikatnya ya, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikut. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Di situ ada predikat is ya, teman-teman. Subjeknya belum ada. Nah, jawabannya yang alfa. Bravo kenapa salah? Bravo karena di situ ada conjunction. Charlie kenapa salah? Karena di situ ada predikat lagi, predikatnya double. Delta kenapa salah? Karena ada conjunction atau kata hubung. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat itu cuma satu. Jadi jawabannya yang alfa. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, Bravo. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Mari kita cek. Di situ ada predikat can vary, auxiliary verb ya, dari keluarganya modal, diikuti verb 1. Subjeknya yang belum ada, teman-teman. Nah, berarti cari subjeknya aja. Alpha nggak bisa, teman-teman, karena ada conjunction. Bravo itu kata benda. Nah, jawabannya bravo ya, teman-teman. Charlie nggak bisa karena itu keterangan. Kalau ada preposisi diikuti kata benda setelahnya, itu menjadi keterangan. Oke. Kalau yang delta ada predikat lagi. Oke, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang bravo. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Tarik predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat ya teman-teman. Nah diingat-ingat, subjek predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma teman-teman. Kalau dipisah 2 koma itu malah boleh, gitu ya. Nah berarti di sini kita juga belum punya subjek, cari A, B, C, D yang subjek dan juga predikat. Nah, jawabannya yang alfa. Subjeknya si cucumbers, predikatnya adalah filter. Itu verb 1 gitu ya. Bravo salah karena tidak ada predikat. Charlie salah karena ada conjunction. Delta salah karena ada conjunction. Ya, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Alright, waktunya habis. Dan kita lihat jawaban teman-teman adalah Charlie ya semuanya. Mari kita cek di situ nggak ada predikat teman-teman. Subjeknya adalah linkses. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha di situ diikuti verb ing. Maksudnya di situ ada verb ing, nggak bisa ya teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary. Kalau yang bravo di situ memang ada predikat tapi subjeknya nanti double atau pemborosan subjek. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. Nah, prefer sendiri itu bisa diikuti to verb 1, bisa juga diikuti verb ing, artinya tetap sama teman-teman. Sama kayak kita bilang like gitu ya. Yang beda itu kalau kita bilang stop, berhenti gitu ya. Kalau kita bilang stop smoking, itu artinya kita berhenti untuk melakukan merokok. Artinya kita nggak akan melakukan merokok lagi. Tapi kalau kita bilangnya stop to smoke, itu artinya misalkan nih saya lagi ngajar misalnya ya. Terus saya bilang, "Guys, let me stop to smoke." Itu artinya izinkan saya berhenti sebentar untuk merokok. Jadi merokoknya itu malah mau dilakukan. Jadi stop to smoke itu mau melakukan sesuatu gitu ya, merokoknya itu. Tapi kalau stop smoking berhenti untuk. Jadi beberapa kata kerja itu bisa diikuti verb ing dan to verb 1 artinya. Tapi di TOEFL itu nggak keluar kok teman-teman. Itu aman itu nggak keluar seperti itu. Delta nggak bisa ya karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Cari predikatnya dulu, di situ ada are, subjeknya yang belum ada. Ya, betul, jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, bravo kenapa salah? Karena di situ ada conjunction. Charlie juga ada conjunction, delta juga sama, ada conjunction, teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya nanti itu cuma satu. Nah, satu-satunya yang nggak ada conjunctionnya cuma yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban alpha, dan saya lihat semua menjawab alpha. Kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat discovered, itu verb 2 ya. Karena di situ ada keterangan waktu lampau, yaitu in the early 20th century. Jadi di awal abad ke-20. Nah, berarti ini verb 2, predikat, subjeknya yang belum ada. Jadi kita carikan subjeknya, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang subjek saja itu hanyalah yang alpha. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Bravo salah karena ada conjunction, Charlie salah karena ada conjunction, Delta salah karena predikatnya nanti double. Verb 2 itu nggak boleh pakai to be ya, teman-teman. Seperti itu. Nanti predikatnya jadinya double seperti itu. Halo, tes tes. Suara saya sudah kembali, teman-teman. Halo, cek cek. Sudah ya, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi sedikit, teman-teman, tapi sudah kebalik ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut benar, nomor terakhir, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek. Cari predikatnya dulu. Nah, di situ belum ada predikat. Subjeknya yaitu porcupines ya, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke, yang alpha tidak bisa jadi predikat karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo verb 1 bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie tuh verb 1 tidak bisa jadi predikat, kita tadi butuhnya predikat ya. Nah, kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan kata akhirannya ion-ion, 90% itu kata benda, teman-teman. Nah, kata benda itu nggak bisa jadi predikat, ya. Yang bisa jadi kata predikat, maksudnya yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja saja. Jadi delta nggak bisa ya. Fix jawabannya yang bravo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih cara mengerjakan soal TOEFL, terutama menentukan bagian subjek dan predikatnya. Dan ini materi paling penting ya, teman-teman. Karena materi hari ini kita akan selalu pakai di chapter 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, teman-teman. Kak, rekaman Zoom apakah akan di-share di grup? Selalu, Mister. Jadi, nanti setelah terdownload, maksudnya terkonversi ya maksud saya, tolong nanti, maksud saya gini, setelah terkonversi nanti akan saya kirimkan, akan saya upload dulu di YouTube, kemudian nanti saya share di grup. Seperti itu. Permisi tanya Kak, link absen. Oh ya, link absensi ya, saya hampir lupa. Terima kasih Miss Indra, Miss Karlina telah mengingatkan. Untuk absensi nanti saya yang tadi sore itu sama teman-teman. Nanti teman-teman isi ya. Dan itu hanya diisi di hari pertama. Untuk hari kedua dan seterusnya nanti yang akan mengecek saya sendiri dari partisipasi Zoom teman-teman. Dari kehadiran partisipasi Zoom teman-teman seperti itu. Kak, web buat latihan soal yang bagus dan terpercaya di mana ya, Kak? Sebenarnya ada sampel soal yang asli dari ITS, teman-teman. Dan itu lumayan bagus. Nah, tapi sudah saya buatkan kalau yang di ITS itu cuma sedikit, karena namanya sampel ya. Cuman sudah saya jadikan satu di latihan saya. Jadi, nanti tetap teman-teman akan saya kirimkan link latihan juga. Nanti silahkan latihan dari situ. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti silahkan japri saya. Gitu ya, teman-teman. Ada kuncinya juga kok nanti. PPT nanti bisa teman-teman download di kolom deskripsi videonya. Jadi rekamannya nanti di bawahnya nanti di kolom deskripsi ada link untuk mendownload PPT. Seperti itu. Kak, kalau tes TOEFL online itu gimana ya Kak? Apakah lewat Zoom? Jadi gini teman-teman. Untuk tes yang online, yang asli dari ITS, itu nanti teman-teman akan ada 2 pengawasan. Kamera ya. Kamera dari Zoom HP di samping teman-teman, di samping kiri biasanya ya, karena kebanyakan kita pakai tangan kanan. Seperti itu. Jadi Zoom-nya itu nanti di sebelah kiri menghadap kita sama hadap layar. Dan juga kamera dari laptop itu dari aplikasi untuk melihat wajah kita. Seperti itu. Jadi ada 2 kamera seperti itu. Nah, itu ada dari Mr. Rido memberikan masukan dari Tryout ID. Atau gini, teman-teman kalau mau nyari yang gratis ada di Play Store atau di App Store kalau di Apple ya. Ini nanti teman-teman cari aja latihan TOEFL atau latihan struktur, saya lupa teman-teman. Nanti teman-teman cari aja atau latihan TOEFL gitu. Coba teman-teman cari. Di situ ada, itu buatan orang Indonesia, teman-teman. Tapi menurut saya lumayan bagus karena aplikasinya selalu diperbarui, selalu diupdate seperti itu. Nah, sebenarnya saya dari dulu pengen bikin, teman-teman, karena saya basicnya bukan di programming gitu ya. Dan ternyata mau bikin aplikasi mahal, jadi saya belum bisa. Cuman untuk soal sebenarnya saya banyak sekali. Cuman saya masih susun jadi buku, tapi belum selesai gitu. Jadi untuk sementara saya sediakan teman-teman di YouTube seperti itu. Nanti saya share ya. Terima kasih ya Kak hari ini. Semoga saya segera banyak tahu vocab. Nah, sering-sering latihan teman-teman untuk vocab. Chapter selanjutnya tentang conjunction teman-teman atau kata hubung. Mau Kak bukunya kalau sudah ada nanti. Pokoknya teman-teman kalau masih ada di grup nanti pasti saya share untuk linknya. Tapi masih saya susun ya. Karena saya juga jadwal itu dibom terus teman-teman, terutama jadwal privat. Jadi saya sempetin nyicil dikit-dikit gitu. Seperti itu. Jadi mohon doanya juga.
Baik, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh japri saja, nggak usah sungkan-sungkan ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa untuk mengisi absensi dan it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga betah belajar sama saya ya. Oke, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night semuanya and see you next time.